aku pertama awal dasar itu kan, itu melalui diundang sama teman berinisial Uchiha. Sampainya di bandara Ho Chi Minh tadi, kita berikanlah paspor kita dengan supir taksi tadi. Jadi setibanya aku bilang, jadi ini kok jadi kayak gini, seperti bermasalah aku bilang. Udah gini aja, kau bayar aja $4.000 katanya gitu. King Jun Podcast. Oke, di studio saya sudah tersambung dengan Kiki di Google Meeting ya. Oke. Jadi beliau ini pernah bekerja, ya lebih tepatnya sih ditipu kerja di Kamboja dan diperas oleh oknum yang sekarang ya udah jadi jadi pelaku lah, bisa dibilang begitu ya, karena sudah dicari-cari ya. $4.000. Nah, jadi nggak dapat hasil apa-apa di sana. Coba ceritakan dulu ya, kronologinya kamu kerja ke Kamboja itu dari siapa waktu itu? Dapat dari mana infonya? Jadi aku pertama awal dasar itu kan, itu melalui diundang sama teman berinisial Uci. Uci itu sebagai teman saya. Jadi dia pernah menelpon saya, dia berkata, "Ki, kau ada kerja?" "Nggak ada," aku bilang. "Saat ini kan aku posisi di Medan ya. Jadi aku nggak ada kerja." Dia berkata, "Kau mau kerja ikut sama aku di sini," katanya. "Ah, nanti aku di sana nggak pulang-pulang, aman. Di sini aku sebagai pemandu. Kita nanti kerja di sini cuma nyari-nyari member." "Ah, nggak mau lah," aku bilang. "Nanti di sana ada penyiksaan," aku bilang. "Enggak." Jadi di situ dia mulai awal dasar. Aku bilang aku tetap nggak mau, tapi dia berkata, "Aku di sini sebagai leader, jadi nanti kita cuma kerjanya cari-cari member aja. Aku nggak ada paspor," aku bilang. "Aku pun nggak ada uang. Nanti semuanya diurus," kata dia. "Iya, aku nggak punya uang tuh buat paspor untuk penerbangan. Itu nanti diurus semua," kata temanku yang tadi. Jadi awal mulanya itulah diuruslah pasporku sama nggak tahu lah aku kantor di apa kan, diuruslah pasporku. Selesai paspor itu dari imigrasi, sesampainya paspor selesai itu aku ada buat grup untuk berangkat ke sana. Ya. Jadi setelah aku sudah masuk ke dalam grup itu dengan perjanjian di tanggal tahun 2023, tepatnya tanggal 18 gitu. Kami ada beberapa sekelompok gitu diberangkatkan ke Kamboja di tanggal 18 tahun 2023 di bulan 11. Jadi setelah kami sudah berkumpul semua, dia berkata, "Nggak bisa berangkat dari pesawat, Ki, dari Kuala Namu," katanya. Kami semua sekelompok itu diberangkatkan melalui dari Dumai. Dari Dumai, sesampainya di Dumai kita naik kapal, tujuannya ke KL, ke Malaysia, KL. Jadi sesampainya di naik kapal dari Dumai ke KL, itu pemeriksaan semua. Kita dengan alasannya berangkat untuk berliburan ke sana. Jadi sesampainya kita di KL, sesampainya di sana kita telepon, ada yang menerbangkan kita itu siapa namanya, wanita saya lupa lah namanya kan. Terus sesampainya di situ kita dibelikin tiket lagi dari KL ke Ho Chi Minh ke Vietnam. Itu tiket apa? Tiket pesawat terbang? Tiket pesawat. Jadi kita sesampainya di KL tadi kita dipesankan tiket lagi dari KL ke Vietnam, itu bandara Ho Chi Minh. Berarti sesampainya kita di bandara. Kamu punya paspor? Ada, kan sudah dibuatnya di awal. Kalau memang ada paspor, kenapa nggak berangkat dari Soekarno-Hatta? Itulah tadi dia yang berkata, kata dia kan kita kan di Medan nih, tidak bisa melalui dari bandara
Kuala Namu. Jadi berangkatnya dari Dumai ke Malaysia. Hmm. Nah, Akhirnya jadi dia pakai transit lagi dari Malaysia dari ke Malaysia mana itu lagi? ke Vietnam, Ke Vietnam. bandara Ho Chi Minh. Nah, terus sesampainya bandara Ho Chi Minh tadi kan kita kan nggak tahu nih, udah kita nggak ada jaringan dan kita tidak bisa berbahasa kan. Terus sesampainya di sana kita ada di calling, kita kan pakai wifi bandara itu ya. Di calling bahwasannya nanti ada yang jemput orang Vietnam itu berupa taksi. Jadi paspor kita ditanyakin, dimintakin paspor kita. Sampainya di bandara Ho Chi Minh tadi, kita berikanlah paspor kita dengan supir taksi tadi untuk melewati border Vietnam perbatasan Kamboja. Itu jadi melalui bordernya dari Vietnam ke Kamboja. Iya. Nah, jadi sesampainya di sana kan paspor kita dipegang tuh. Kita diletakkan di hotel ya, di hotel N98 itu awal dasar. Paspor kamu dipegang. Iya, sama sopir taksi. Oh, kenapa bisa begitu? Emang paspor itu harus dikasih? Iya, karena kalau nggak kita kasih, kita nggak bisa naik taksi yang disediakan mereka. Oh gitu. Iya. Jadi sesampainya kita di hotel dan kita sudah nginap di situ, kita diberi makan. Sesampainya kita ada diberi makan itu ada beberapa hari ya, 1, 2, nggak salah tiga hari lah ya, 3 hari kita di hotel. Terus kita jemput oleh orang Khmer nggak salahku, tapi sopir taksi juga. Itu kita diletak langsung di front di Kota Buffet. Itu saya dikerjakan sebagai telemarketing selama 1 tahun. Itu telemarketing apa? Produknya apa? Ya seperti e-commerce. Jadi kita perekrut apa ya namanya, kita kan sebagai pekerjanya direkrut, jadi berupa e-commerce dia. Jadi dimasukin nanti kerjanya ke dalam grup, itu sebagai marketing yang mengerjakan. Nanti di bagian marketing itu ada sebagai killernya untuk naikkan opsi-opsinya lah gitu. Kan saya sebagai, jadi kan di kantor itu ada bagian-bagiannya dia, ada bagian telemarketing, ada bagian finansialnya, ada bagian marketingnya, ada apalagi namanya sebar iklannya. Jadi banyak bagian-bagiannya seperti kantor persis apa ya namanya? Seperti kantor persis, kantor apa adanya lah gitu. Jadi di situ saya sebagai telemarketing. Nah, sesampainya saya kerja di Crown Buffet ini 1 tahun bersama Gucci ini tadi, saya sudah selesai kontrak. Berapa lama kontraknya? Jadi saya 1 tahun. Saya selesai di situ, saya ingin pulang, terus sudah menyelesaikan semua dengan pekerjaan di sana. Saya keluar dari kantor itu, saya selesai dari Kota Buffet, terus saya nginap lagi di hotel dengan akomodasi biaya sendiri lah ya, karena kan saya sudah selesai kontrak. Terus saya ditelepon sama teman saya, dia bekas SPP dari Scam Love. Dia nelpon, dia berkata, Gucci, Kiki, kalian udah selesai? Udah, main-main lah kemari ke kantor Koko, kata Ko Haseng ini. Kita punya juga fotonya. Nggak mau lah kok, nanti kita terjebak, kita mau pulang. Itu enggak usah kerja, main-main aja. Koko di sini buka kantor bagi hasil. Dia berkata gitu dong. Jadi aku bersikeras nggak mau. Koko ini yang bawa kamu kerja atau kenal di mana? Iya, enggak, yang awalnya tadi nih si Ko Haseng ini teman ya, teman karena dia Cindo ya, Cindo dia bisa bahasa Mandarin, dia teman. Berarti juga, kamu kenal secara personal gitu? Iya benar, sama Gucci pun kenal juga gitu. Oke. Juga, jadi sesampainya hotel kita habis di hotel N98 tadi nih, kita dipesannya taksi. Ya udah, Kiki kemari aja dulu katanya. Aku nggak mau lah, aku bilang, aku mau pulang. Nggak usah kerja, nanti kapan aja pun pulang bisa katanya. Jadi kan berhubung hotel kita sudah habis, kita naik taksi dong, ikut ke tempat dia. Jadi dari Kota Buffet itu ke KPS, ke Senopil sekitar 7 jam. Nah, kondisi saat ini kamu
pegang paspor nggak? Sudah pegang paspor. Oke. Nah, jadi setelah kita naik taksi yang dipesan dari Kohaseng ini tadi, terus kita sampailah ke kota Senopil KPS. Itu gedungnya gedung Neo Golden. Neo Golden. Setibanya kita tadi di Neo Golden tadi, di KPS ini tadi, di situ ada Kohaseng, Kosu, sama si Padang. Jadi mereka nih punya kantor di sana, namanya kantor scam itulah di Neo Golden itu. Nggak tahu saya bagiannya apa ya dari Kohaseng itu. Jadi setiba saya di sana, saya makan, saya ngobrol sama Kohaseng ini. Terus di situ ada berkata, Kosu ini berkata, kalian mau kerja enggak, aku mau pulang bulan 1 ini, kan saya bulan 12 tuh nggak salah, saya sudah selesai gitu ya. Ya udah, kalau memang nggak mau kerja nggak apa-apa katanya. Jadi kita tidur di kantor gedung itu dengan status tidak ada teken kontrak, dengan status kita tidak ada pipeline, dengan status kita tidak ada PIFO, dengan status kita tidak ada merugikan perusahaan. Kita cuma ada naik taksi doang. Nah, jadi setibanya saya minta pulang, saya nggak diberikan, nggak diizin. Sebentar. Ya kan? Kondisi ini kan kamu punya uang kan yang 1 tahun kerja di job scam itu. Iya benar. Berapa uang kamu waktu itu yang kamu pegang cash? Saya setibanya sampai di situ saya punya cash nggak terlalu banyak ya, tapi saya ada tabungan lah, berapa puluh juta di tabungan. Jadi saya setibanya tadi di kantor Neo Golden di KPS ini tadi, tidak ada teken kontra, tidak ada PIPO, tidak ada merugikan perusahaan. Terus saya minta pulang nggak dikasihnya karena kita dibilang siap oleh si Kosu tadi, oleh si Aseng ini tadi, oleh si Padang ini tadi. Jadi kita coba jalanin gitu kan, kita jalanin tanpa ada teken kontrak, kita jalanin 1 bulan, kita jalani 2 bulan. Terus saya bilang, aku mau pulang, gue bilang. Nggak bisa nggak dikasih bos besar, katanya nama bos besarnya bos G itu kan. Loh, kalau kayak gini berarti aku terjebak dong, gue bilang. Aku kan ingin pulang, aku kan di sini kan nggak ada teken kontrak, aku nggak ada PIPO, kenapa aku kok ditahan-tahan? Nah, terus Koaseng ini dia keluar, maksudnya jalan-jalan, dia kan nggak balik-balik ke kantor. Jadi aku bilang lah, kok nggak balik, berarti aku dijebak dong. Aku bilang, udah nggak bener ini kantornya, kata si Koaseng ini kan. Loh, jadi aku kayak mana, aku bilang. Ya udah Ki, ini ku tebus kau Ki. Ditransfernya uang 40 juta melalui BNI dan $1.000 USDT. Aku punya buktinya juga. Iya. Jadi ditransfer lah sama Koaseng ini yang temanku nih tadi. Masuklah ke sama si Hudesu nih tadi. Hudesu nih tadi sama si Padang ini tadi ke kantor itu. Terus aku nggak dikasih keluar sama si Hudesu ini. Dibilang alasan aku bisa kerja. Loh, aku mau pulang loh. Aku mau pulang, kok kalian tahan-tahan gini. Asing kan udah bayar. Ini buktinya 40 juta dari BNI. Ini buktinya $1.000 USDT udah transfernya. Kan udah masuk, kenapa nggak kalian kasih keluar? Ditahan dia dengan alasan aku bisa kerja juga. Dikasihnya iming-iming juga, nanti kapan aja pun pulang bisa katanya. Jadi aku ditahan dia, jalanin lah lagi karena aku udah pengen kali pulang, udah nggak ada kepikiran aku untuk kerja-kerja kayak gitu lagi ya kan. Ya, sesampainya aku di bulan 4 ya kan, aku tetap bersikeras juga minta pulang. Terus nggak dikasihnya juga. Nantilah di bulan depan katanya. Di bulan 5 lah aku fixnya. Di bulan 5 aku tetap juga minta pulang. Nggak dikasihnya juga. Terus aku bersikeras dong. Aku di sini tuh udah tidak ada problem apapun, gue bilang sama si Udesu. Jadi kenapa kok tahan-tahan kayak gini, aku bilang. Aku ada masalah di sini kok ditahan-tahan. Nggak bisa, bos besar nggak ngasih. Aku bilang, aku mertuaku sakit, aku rindu sama anak-anakku, aku harus pulang, gue bilang. Berarti kamu memang dijebak ya, dijual. Iya, gitu. sama si Udesu ini, karena dibilang dia, aku tidak ada teken kontrak, kapan aja pun mau pulang. Yudesu. Gimana? Namanya Hudesu. Iya, Hudesu. Hudesu ini yang menjual aku kamu. Punya fotonya juga. Iya. Karena kan itu 2 kali pembayaran itu. Koko Aseng yang aku kenal sebagai SPP ku
temanku itu tadi udah bayar 40 juta sama $1.000 USDT. Itu udah dibayar gitu kan. Jadi aku nggak dikasihnya juga untuk pulang. Terus aku minta pulang juga, aku di udah bersikeras lah, aku di bulan Mei aku minta pulang juga. Terus aku mau di gap, ada namanya security ya, satpam di sana, orang Khmer 2 orang, aku di gap, tangan sebelah kanan aku, tangan sebelah kiri aku mau ditarik, mau dimasukin kamar kosong, aku mau disiksa, aku mau disetrum. Jadi aku bilang kayak bermasalah aku bilang setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya aku bilang. Jadi aku di sini hanya minta pulang karena mertuaku sakit. Aku udah punya bukti, ini bapak mertuaku sakit. Aku kirim video mertuaku sedang sakit dan aku rindu sama anak-anak. Udah nggak ada lagi kepikiran aku untuk kerja-kerja seperti ini, aku bilang. Terus aku mau diseret. Jadi aku berontak dong. Aku nggak merasa nggak ada merugikan perusahaan, tidak ada paypo, tidak ada pipeline, tidak ada naik pesawat apapun. Jadi setibanya aku bilang, jadi ini kok jadi kayak gini, seperti bermasalah aku bilang. Udah gini aja, kau bayar aja $4.000 katanya gitu. Berapa aku bilang? $4.000. Aku boleh tahu itu rinciannya apa aja, mau harus ku bayar $4.000. Ini yang minta Udah, Sudieswa itu. kau kalau nggak kau bayar, kalau dibilangnya gini, udah kalau nggak kau bayar katanya, kalau nggak kau bayar kau kusiksa katanya, kau ku jual katanya gitu. Begitu kan ya aku, loh kayak bermasalah aku ya. Oke, setiap orang ada masanya aku bilang. Jadi aku kocek-kocek tabunganku kan, tabungan aku di Indonesia, dan ada aku uang tunai beberapa ribu dolar gitu kan. Jadi handphoneku udah dirampas ini, dompetku udah dirampas ini. Jadi aku udah barang-barang dia kenal punya aku udah ditahan mereka semua. Jadi mereka bahasa Cina dengan apa yang dibahasa mereka nggak ngerti lah aku kan. Ya aku begitu udah mau dimasukin ditarik gitu sama satpamnya, mau dimasukin kamar kosong, aku kan berontak, aku nggak mau lah, Iya. orang aku memang nggak ada salah kok, ya kan. Jadi Kamu berontak di udah kau situ. bayar aja, nanti makin, iya, udah kau bayar aja, kalau nggak kau bayar nanti kau disiksa, kau disetrum, kau dijual katanya, ya kan. Jadi aku begitu sudah kocek tabungan, adalah 45 juta dari tabunganku ku transfer sama dia. Baru uang $1.300 aku uang tunai itu diambilnya. Disitulah aku di bola-bola mereka lah, di bola-bola mereka. Sementara aku sudah bayar gitu ya sama si Udesu ini. Nah, itu aku udah dibayar. Terus dibilang dia, paspor kau nggak ada katanya. Hah? Aku bukan anak hilang. Aku bilang, aku pasporku ada. Coba dilihat dulu bagus-bagus. Jadi adalah admin namanya Take orang Cina Cungkok dia kan. Diperiksa-periksa dia, diperiksa-periksanya, barulah ketemu pasporku. Spekulasi lah sama mereka. Nggak ada paspor lah, aku anak hilang lagi. Iya. Setelah aku bayar semua tuntas. Bentar, suaranya hilang. Halo? Cek. Ya, halo. Ya, ada lagi. Lanjut. Jadi kan setelah sudah tuntas aku bayar $4.000 sama si Udesu, terus datanglah si Take ini mengasih apa ya namanya pasporku lah ya kan, ku siap-siapin lah barang-barangku, kemas. Terus aku sesampainya terima paspor, ternyata visa aku nggak diurus mereka. Jadi apa fungsinya aku bayar-bayar sama mereka, sih Koaseng bayar, terus aku bayar, terus visa aku nggak apa ya, nggak ada. Sampainya aku bandara Phnom Penh pada saat itu di bulan 5, aku kan udah minta nih pasporku, terus aku kemas barang-barangku, aku berharap bisa pulang ketemu sama mertuaku yang sedang sakit, bisa ketemu sama anak-anakku, kupikir gitu kan. Ternyata sampai bandara aku nggak bisa pulang dikarenakan visaku nggak ada, visaku mati. Jadi naik kalau dong, ke Kamboja naik itu ini aku dong. harus ada visa ya? Iya benar. Jadi kalau kita nggak ada visa, kita udah jelas kita ilegal dong di sana. Nah sampai di bandara aku nggak bisa pulang, terus aku koordinasi bagaimana bisa pulang. Kamu harus bayar overstay. Jadi dari bulan 12 sampai di bulan 5 saya harus bayar
overstay tadi. Saya nggak punya duit dong, sementara duit saya sudah diperas sama si Udesu tadi dong. Iya. Jadi setelah saya konfirmasi, terus saya ke kantor KBRI. Saya ceritakan semua kronologis, terus katanya kita harus ikutin peraturan yang di sini melalui negara Kamboja. Kalau kamu mau pengen cepat pulang, kamu harus bayar overstay. Sementara saya nggak punya uang lagi. Jadi bagaimana supaya bisa pulang, Pak? Kamu harus buat di sini deportasi katanya. Jadi deportasi itu menunggu waktu 4 sampai 6 bulan. Wah, lama sekali. Jadi saya lama sekali, Bang. Akomodasi, biaya semuanya sendiri, Bang. Jadi kan setelah saya sudah diperas sama si Udesu ini kan saya berpikir lagi, apa fungsinya duit saya diminta sama si Udesu ini tetapi visa saya tidak diurusnya juga. Kalau visa saya diurusnya mungkin wajar, wajar dong dia minta 4.000, tapi ini saya nggak terimanya semua serba-serba semuanya tidak diurus. Dan saya mutlak diperas dia $4.000. Hmm. Lanjutnya? Makanya saya buat deportasi kemarin di bulan 5. Terus saya ikutin prosesnya, masuk di bulan 6, masuk di bulan 7, masuk di bulan 8, masuk di bulan 9, di bulan 10 saya sudah ada dikasih titik terang. Besok datang ke kantor KBRI untuk wawancara pertama. Jadi saya datang di bulan 10 ya kan, ke kantor KBRI lagi sampai dua kali saya wawancara. Di bulan 11 saya sudah bisa masukin kantor imigrasi Kamboja buat exit visa, foto, exit permit, foto, semuanya. Jadi di bulan 11 di tanggal 26 saya disuruh beli tiket ke Indonesia. Jadi ini prosesnya kamu punya visa lagi atau bagaimana? Sudah nggak ada lagi, jadi saya sudah di blacklist masuk Kamboja, jadi saya tidak bisa lagi Deportasi untuk gitu. Kamboja karena deportasi. Berapa lama ini waktunya deportasi? Berapa bulan? Dari bulan 5 sampai bulan 11, jadi sekitar 6 bulan. Oh, terus selama itu kamu ngapain di sana? Ya biasalah kalau untuk namanya jalani kehidupan di sana, makan tidur ya dengan akomodasi biaya sendiri. Terus saya coba-coba kerja di restoran Indonesia untuk melepas lepas biaya hidup saya di sana lah. Karena kan saya jujur udah nggak punya uang lagi lah semenjak udah diperas sama si Udesu sama si Padang nih tadi yang punya kantor di sana lah kan. Jadi saya coba jalani hidup di sana, kerja di restoran Indonesia kan ada di sana. Selama 6 bulan itu? Sama 6 bulan itu. Makanya saya mutlak begitu saya dimintanya $4.000 ini uang apa? Dasarnya dan rinciannya apa $4.000 kamu minta Udesu Padang. Jadi kan saya berpikir gitu kan. Lain hal saya tadi pergi dari kantor dia tuh naik pesawat. Oke lah, saya mesti bayar uang pesawat ataupun saya pakai menerima uang. Nah, saya mesti bayar. Ini saya minta rinciannya nggak ada, cuman saya disuruh bayar $4.000. Kalau uang taksi, oke, saya bayar uang taksi berapa? $100 saya bayar. Tapi $4.000 ini uang apa gitu? Apa yang Jadi membuat makanya saya kamu tertarik main ke kantor dia? Pada akhirnya itu yang membuat kamu tertipu. awal dasarnya tadi kan teman koaseng ini yang tadi yang saya sama si Guci tadi kan. Sementara kan kita sudah selesai tadi dong di Kota Bapet. Terus dia berkata main-main aja ke kantor Koko karena Koko di sini buka kantor, nggak usah kerja katanya gitu. Nah, kenapa kamu Nanti mau kita, main-main ke situ, nggak usah kerja? nah Kan tadinya mau pulang. iya karena disitulah saya selipnya tadi. Karena saya berpikir kan nggak kerja nggak apa-apa dong kapan aja pun mau pulang karena kan bisa visa kita sama paspor kita kan sama kita kan gitu. Ah, Setibanya di sana kantor dia tuh admin dia sama koaseng sama si kosu sama bosnya itu minta paspor kita. Kadang kan kita sementara kan kita tidak ada teken kontrak dan maunya kita kok bisa kita sama kantornya itu gitu karena memang prosedur seperti itu katanya. prosedur apa?
Itu makanya saya heran. Kan Kalau kamu kalau udah saya megang merasa paspor, kamu udah megang visa, kamu punya uang buat balik ke Indonesia. Apakah kamu tertarik juga ingin kerja lagi atau bagaimana? pada saat itu saya kan udah memang nggak ada niat untuk kerja lagi pada saat itu. Tapi saya ditahan-tahan sama mereka. Jadi dengan alibinya tadi ini, mengulur-ulur waktunya ini, saya dibilang kerja tanpa kontrak, kapan aja pun boleh pulang. Dia bilang seperti itu. Hmm. Jadi kan karena teman saya nih tadi Kohaseng ini tadi bilang memang kita tidak ada teken kontrak dan nggak ada PayPo, ya udah kita kita coba jalanin. Sementara kan visa berjalan terus dong, kita berjalan terus. Kita kan nggak ada kepikiran lagi ke sana. Kan saya berpikirnya mertua saya pas lagi sakit di situ saya harus pulang. Iya justru Saya itu, sudah mertua kamu kan lagi sakit. Nah, Kohaseng ini kamu kenal juga atau berapa lama kamu kenal Kohaseng kenalnya di ini? Kamboja. Kenalnya di Kamboja juga. Gimana? Dia baik atau gimana sama kamu? Kalau sama saya sih selama berteman dan berteman sama Gucci juga baik, baik. Ini Dan dia kalimat makanya saya kalimat kamu ini berteman. Artinya kamu di sana tuh bukan sebagai pekerja atau bagaimana itu? Definisi teman ini. awalnya kan definisi bertemannya ini Seng, di situ ada Gucci, di situ kita berteman. Jadi kita aman-aman aja waktu kita bekerja di Kota Bapet. Terus Koasing ini udah nggak di Kota Bapet lagi. Kita udah selesai kontrak dari Kota Bapet. Terus entah gimana dia bisa nelpon kami, nelpon Gucci lah awal dasarnya kan. Uh, awal dasarnya Koasing ini nelpon Gucci waktu kami di hotel. Sementara Gucci sama saya itu ingin pulang ke Indonesia. Hmm. Dan itulah makanya tadi kita ikut mau naik taksi karena kita dibilang status kita nggak kerja, kita main-main aja dan kita memang tidak ada teken kontrak dan kita tidak ada PAIPO, tidak ada PAIPLN, tidak ada merugikan perusahaan, tidak ada menerima uang perusahaan gitu. Iya benar, iya benar. Sementara Jadi sementara makanya kok mertua kamu kan lagi sakit di Indonesia. Kenapa nggak memilih iya, pulang? sudah saya bilang saya ingin pulang, udah Kan saya kamu sampaikan tapi saya kamu bisa langsung naik taksi ke bandara kan? nggak bisa dong, kita kan waktu pada saat paspor kita sama kantor yang di KPS Neo Golden ini kan sama mereka, Oh, sama berarti kantor ini mereka. paspor kamu dalam hal ini sebelum datang main ke kantor yang Hoseng Haseng tadi kamu nggak pegang paspornya. Enggak, diminta mereka di awal. Karena prosedur prosedur kantor memang setiap orang datang paspornya diminta. Ya kita nggak ada kepikir apa ya namanya, nggak ada kepikir hal buruk pada dasarnya. Karena Koasing teman kita dan dia memang translator, dia dia Cina Batam, dia translator dan kita bagus berteman. Terus tiba-tiba kerja beberapa bulan, maksudnya nginap di situ beberapa bulan. Terus Koaseng itu tidak balik-balik ke dalam kantor Neo Golden tadi. Setelah dia nggak balik-balik, dia mau tebus kita. Berarti kan nggak tahu lah kita Aseng ini yang jual kita di sana atau tidak lah, kan dibayar Aseng 40 juta sama $1.000 USDT. Jadi kita punya semua bukti-buktinya itu tadi. Sebentar, sebentar. Kita Ini bersedia bayar. kamu dijual lah istilahnya itu dan ada bukti pembayaran begitu ya? Ya, Sama kita keluar Kohaseng. dari kantor itu. Sama Kohaseng ini kamu dijual dan ada bukti bayar nih loh udah aku jual ke ini gitu. Ya, jadi dibayar Aseng lah 40 juta melalui BNI dan $1.000 USDT. Terus kita nggak dikasih keluar sama si Hudesu. Apakah bukti pembayaran itu asli atau palsu? Asli, asli sudah diterima oleh pihak kantor, asli semua. Kita bisa buktikan dari pembayaran dia semua dan uang yang dikirim Aseng itu memang pure sudah sah diterima oleh kantor Hudesu. Dan kamu harus mengembalikan uang ke Haseng itu senilai $4.000. Tidak, tidak. Jadi saya minta pulang, begitu Aseng sudah bayar,
Ya udah Kiki, kata Aseng. Ini kalian ku tebus ya, aku bayar ke kantor katanya. Ditransfer dia 40 juta sama $1.000 USDT tadi. Tapi kita nggak dikasih keluar sama kosu ini, kosu sama si Padang ini. Kita nggak dikasih keluar gedung. Kita nggak dikasih paspor. Begitu kita sudah Aseng bayar itu tadi. Terus gimana? Nah, jadi kan kita dibilang kosu ini kan dibilangnya udah nggak usah ikut Aseng katanya. Di sini aja dulu, nanti kalian dijualnya lagi. Loh, aku mau pulang, gue bilang. Udah nanti aja, nanti kan kapan aja mau pulang bisa, kata kosu ini. Hmm. Nah, jadi kan fungsi bayarnya duit Koaseng ini apa 40 juta sama $1.000 tadi nih. Oke. Nah, jadi kenapa saya begitu minta pulang saya dimintanya lagi $4.000. Harusnya Saya kamu minta rincian. udah ditebus terus bisa pulang begitu ya. Iya, seharusnya kan seperti itu. Nah, akhirnya kamu ditahan sama si Cungko Ditahan ini. sama si Fudesu. Fudesu, ya. Terus yang empat ribu Sampailah dolar itu saya kamu sampai bayar ke siapa? begitu di bulan saya bayarnya sama Fudesu Terputus-putus. ini 2 kali bayar. Oke. Jadi pertama saya bayar 40 juta sama $1.000 USDT dan saya bayar $4.000 saya pribadi. Baru saya bisa keluar dari kantor Fudesu. Oh, berarti harus bayar lagi ke Hudesu. Tadi kan Hanseng udah bayar tuh 40 juta. Iya, maka justru itu saya diperas sama Fudesu. Oke. Jadi Aseng membawa kami, Aseng bertanggung jawab, Aseng sudah bayar, tapi Hudesu yang jahat. Nanti mukanya kirim ya ke WA ya yang Hudesu ini. Boleh. Nanti saya kirim fotonya si Hudesu, biar nanti dia tahu bahwasannya kita viralkan dia pun Ya, ini, kita ya. buat laporan ini pun. Memang kita punya bukti akurat semuanya bahwasannya saya pribadi memang diperas sama si Hudesu. Ini fakta ya. Fakta. Nah, kamu Saya bayar ke mutlak dia menjalaninya sendiri. pakai apa waktu itu ke Hudesu ini? Pakai rekening apa? Saya melalui dari tabungan saya itu si bank 45 juta Ya. dan uang tunai itu $1.300. Jadi totalnya berapa? 65 juta. 65 juta. Nah, tadi yang rekening itu atas nama Hudesu. Waktu saya ngirim ke kantornya nggak saya ingat. Coba saya nanti cek itu melalui dari BRI. Melalui dari BRI. Sama si Ada Udesu. ada rekeningnya ya, nomornya ya, atas nama siapa gitu. Ada semua. Ada semuanya. Jadi saya ngirim melalui tabungan saya ke BRI, ke Hudesu dan $1.300 melalui ke sama Hudesu. Hudesu ini orang Cina asli, Cungko. Dia orang Cina, tapi asalnya asal Batam. Oh, Jadi dia Cindo. sebagai di kantor itu, ya, jadi Cindo dia sebagai berarti. di kantor itu sebagai direktur, Direk. di kantor itu, Hmm. dia translator di kantor itu. Hudesu ini direktur sekaligus translator juga. Iya benar. Dia Cindo Batam ya. Iya benar. Itu punya di Padang. Pada saat saya diperas di Padang itu ada juga di situ. Nanti saya spill juga fotonya. Oke. Lalu bagaimana ceritanya? Ya jadi jadi saya makanya merasa saya diperas sama si Udesu ini kan saya ingin publikan bahwasanya ya kalau untuk berinteraksi sama si Udesu ini tadi jangan sampailah, hati-hatilah sama dia. Sekarang kira-kira ada di mana dia? Masih di Kamboja atau udah di Indonesia? Dia masih di Kamboja, dia tidak akan berani pulang. Tapi Dia tidak akan berani pulang itu. status warganya bagaimana itu? Itu saya belum tahu jelasnya karena
pada saat saya tahu dan berjumpa sama dia, dia status asalnya asal Batam, dan dia translator di situ, dia sebagai direktur di kantor scam itu. Artinya dia bisa diduga keras bahwa dia yang mengkoordinir semua orang-orang di Indonesia untuk dipekerjakan di Kamboja, begitu ya? Iya, benar sekali. Ya nanti kan bisa kerjasama dengan Interpol kan untuk tangkap dia kan di sana. Ya, saya coba berupaya dengan Interpol sama juga tim Baris Krim. Saya sudah kasih bukti-bukti saya juga, dan benar bisa keciduk. Dan dia berkata dia songong sekali. Dia berkata aku Gimana? tidak akan tersentuh hukum. Dia bilang tidak Dia akan tidak tersentuh akan hukum. tersentuh hukum. Iya. Dan dia mengakui diri dia emas. Mas apa? Makanya saya bilang setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya Koko, gue bilang. Oke, saat ini Koko masanya oke, gue bilang. Emang Lihat nanti masanya. emang Hudeso ini sekuat apa dia? Itulah saya mau buktikan nantinya kalau saya memang sebagai korban, saya buat laporan kemanapun, ke media manapun, dia merasa kuat enggak. Katanya untuk menghadapin kau ini Kiki, kau tidak perlu pakai pengacara. Jadi aku mau tahu pengacara hebat dia ini siapa. Jadi maksudnya biar dia ini tahu bahwasannya udah dia berbuat salah, jangan songong. Dia tidak akan tersentuh hukum katanya. Nama lengkapnya siapa ini Hudeso ini? Hendy Sutrisno, Nah, umurnya 39 tahun. Henry Sutrisno. Nama, ya, nama Indonesia ya. Oh, pakai nama Jawa lagi. Sutrisno. Oke, nanti cari aja orang ini keluarganya di Batam. Ini yang Batam dengar. ya, saya sudah coba dengan media-media di sana, dan Boleh. saya ada juga koordinasi sama ada yang saya kenal di Batam juga. Saya pingin buktikan juga dia Ya. ini sekuat apa. Dia Jangan bilang takut. pokoknya tidak akan tersentuh. Kalau kebenaran jangan takut. Cari aja keluarganya siapa di Batam ini. Pasti. Ya. Makanya saya minta bantu ke media manapun, dan minta pihak Ya. dari Interpol juga, dari pihak Mabes Polri juga udah saya konfirmasikan. Jadi kemanapun saya tetap harus ungkapkan ini semua. Saya nggak bakal diam. Saya akan ungkapkan semua kelakuan si Hudesu ini. Si Hudesu ini gila, kuat narkoba juga. Si Narkoba Hudesu juga? ini kuat main perempuan juga. Narkoba, main perempuan juga. Iya, sama judi pun dia kuat juga. Semasa di kantor yang pernah saya lihat dia itu, dia berjudi, dia narkoba, dan dia suka main perempuan. Kalau istilah di sana katanya main-main sama abong-abong wanita-wanita malam di sana. Oh, ini kelakuannya Sudeso ini. Iya, benar. Sehebat apa dia? Mana ada yang kebal hukum di Indonesia ini? Nggak ada. Iya, itu makanya saya bilang kan, kalau saya nggak merasa saya jadi korban, saya nggak mau ungkapkan kayak gini. Tapi saya pertanyakan, saya harus bayar $4.000 ini uang apa? Saya bilang, udah kau bayar aja, kalau nggak kau nanti kusiksa, kau kusetruk. Begitu. Udah kau bayar aja, Ancamannya nanti makin begitu. sulit. Iya, gitu dia berkata, aku di sini nggak akan tersentuh hukum, aku nggak akan tersentuh hukum, katanya gitu. Hmm. Waktu itu kan berarti kamu terdesak ya. Apakah Hudesu ini di sana banyak preman-preman? Kalau itu saya lihat dia geng-geng gitulah ya, geng. Kalau preman saya feeling ada. Jadi dia merasa kuat lah untuk kriminal dia ini. Hmm. Oke. Berarti kamu pastikan bahwa Sudesu ini nggak berani ya balik ke Indonesia ya? Aku pastikan dia tidak akan berani. Dan aku akan cari dulu dari keluarga dia, bahwasannya biar tahu keluarganya itu kelakuan si Hudesu ini di sana tuh bagaimana. Bukan aku aja sih korbannya, banyak korbannya. Tapi Kan- mereka lebih memilih diam. Kalau aku ungkapkan. Kan gampang kalau memang udah ada nama lengkapnya, tinggal cari aja kartu keluarganya kan. Di situ ada kakaknya, orang tuanya, Iya, benar. ya kan? Iya benar. Jadi Ah, kalau oke lah, nggak kita libatkan lah mungkin keluarga deh. Tapi dia biar keluarganya tahu bahwasannya si Udesu udah melakukan ini ke aku gitu kan. iya betul. Jadi biar
disuruh pulang atau tanggung jawab gitu. Iya. Ya aku pun berharap kalaupun memang dia punya etikat baik, dia mau pulangkan, ya aku akan hapus ini semua dan orang yang membantu aku bakal ku kasih dia maaf cakap uang-uang tanda-tanda terima kasih. Jadi kita berpikir real aja dong. Kalau kau ngambil duit aku $4.000 dasarnya apa? Aku minta rinciannya nggak diberi. Nah, jadi kalau dia memang dia siap, dia dengan sukarela untuk balikan uangku $4.000 tadi ini dengan sukarela, aku akan hapus ini semua. Aku siapapun medianya tetap aku ungkapkan. Jadi aku tetap bersuara. Aku nggak pernah mau tutup mulut karena aku merasa korban. Aku tanya $4.000 ini untuk apa? Udah kau bayar aja. Nanti kalau nggak aku bayar kau kusiksa kau, kusetrum kau, kujual kau. Nah itu kata-kata dia. Aku nggak akan tersentuh hukum. Wow. Oke, hebat lah kau di sini. Setiap orang ada masanya. Bilang gitu sama dia. Iya, iya, iya. Dia mengancam ya berarti ya. Nah, benar sekali. Jadi kan kita posisi terancam dong. Kita membela diri dong daripada kita disiksa, daripada kita disetrum, daripada kita dijual. Betul, betul, betul. Jadi gua harap dari voting ini, dari kita live ini nanti naikkan aja, maksudnya di postingnya speak Iya, kita ya harus kemana viralkan aja. ini. Iya benar. Jadi terima kasih sebelumnya pihak Iya, yang udah membantuku. Nah nanti mulai dari viral-viral ini, siapapun nanti media yang akan mau konfirmasi tentang edukasi tentang TPPO, aku status jadi korban dan aku tahu perjalanan di sana bagaimana. Aku siap ke siap. media manapun dan pihak polisi manapun, aku siap. Oke, semoga melalui tayangan ini juga pemerintah juga segera mencari tahu ya dalang dari Amin. TPPO ini, Hudesu ini kan. Kan kita ada Benar. Interpol juga kan. Nanti kan kita sembari kita udah kita jalani dari video-video yang abang buat, yang udah kita viralkan. Nanti kan dari pihak berwajib kan nanti bakal tahu. Ya, ini kan Dari keciduknya dia nanti tahu bahwasannya perjalanan terjadinya TPPO ini melalui dari Udesu dia ketangkap, dia keciduk, nah, tahu. Jadinya pihak kepolisian itu memeriksa dia sampai tahu alurnya nanti siapa aja gangster-gangster dia, siapa aja pemain-pemainnya dari Indonesia nih, siapa aja nanti ini jajaran-jajarannya. Yang penting si Udesu ketangkap aja dulu gitu. betul-betul ini kan kejahatan ya, kejahatan kemanusiaan ini Iya, larinya. TPPU kan ini. PPPU betul. Ngeri, ngeri. Oke, apa harapannya nih ke depannya ini Kalau untuk harapannya masyarakat Indonesia ini kalau semoga ada tawaran-tawaran pekerjaan begini? semoga untuk orang perantau-perantau dimanapun yang berada yang ingin merubah masa depan, yang punya impian, punya masa depan, yang merantau, kita bilang aja lah negara tetangga, kuharap berangkatlah dengan resmi dan jangan tergiur dengan janji-janji manis dan ikut prosedur yang sudah dibuat BPMI. Iya, Jangan berharap dikasih iming-iming di sana gaji besar dengan non prosedur, terus nanti sampai di sana jadi korban seperti saya. Jadi saya harap buat teman-teman yang ingin pejuang rupiah di luaran sana tetap berhati-hati dan waspada, ikutin prosedur yang ada. oke. Harus resmi ya. Jadi Kiki juga Harus udah mencoba sendiri jalur tidak resmi ya. Inilah yang dihadapi ya, yang benar. dirasakan. Jadi kita rugi mutlak dari fisik, dari mental, dari finansial. Jadi kita rugi, Iya. banyak sekali ruginya Nggak dapat apa-apa ya jadinya ya. sekali. Terima Oke, kasih kalau mental banyak kita ya. kuat, sempat mental tidak kuat, ada beberapa yang sudah gila di sana, yang tidak Ya, sadarkan diri di sana. Bagaimana nasibnya itu? hmm, baik, baik. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Semoga Baik, Bang. pemerintah segera bertindak. Amin. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih, Bang. Yuk, Untuk mari. vote ini langsung di-boomingkan aja, langsung Siap. diviralkan aja. Semoga Oke. pihak kepolisian siap respon saya akan ungkapkan Oke, terima kasih Kiki.
Bang. Yo, Sukses mari. selalu buat abang ya. Yo, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. King Jun Podcast.